Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Nah, ini saya hanya ingin berbagi ya, bahwa ini saya hidup di dalam di generasi yang sangat beruntung. Kenapa? Saya lahir di zaman generasi Orde Lama, tapi saya hidup dalam generasi Orde Baru, dan sekarang saya hidup dalam era reformasi. Nah, yang tentunya di sini ada beberapa catatan yang saya alami ya. Kenapa saya katakan di dalam politik kita ini saya mengalami fase-fase itu dulu ya. Untuk menjadi seorang anggota legislatif saja itu harus benar-benar sangat teruji ya. Ya minimal yang saya tahu itu pernah jadi camat ya, baru bisa mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Nah, kalau yang saya lihat sekarang, yang penting punya masa, punya uang, bisa jadi. Ya, jadi fase-fase itu saya alami. Kenapa? Untuk bahan renungan bagi saya, betapa sekarang ini Indonesia itu bukan menuju yang ke arah lebih maju lagi, ini malah kemunduran. Salah satu contoh nih, Pancasila. Dalam Pancasila itu ada sila keempat. Sila keempat adalah tadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini yang harus kita paham. Negara kita ini adalah negara yang menganut paham demokrasi terpimpin, bukan demokrasi liberal. Itu udah jelas tuh dalam sila keempat. Nah, sekarang yang terjadi ini kan lucu kalau bagi saya, karena saya mengalami tadi di zaman Orde Baru ya. Di zaman Orde Baru itu pemilihan kepala daerah, pemilihan umum, saya masih ingat pemilihan umum 77. Di situ kita memilih wakil rakyat ya. Memilih wakil namanya juga perwakilan. Setelah itu wakil-wakil kita memilih para eksekutif, dan itu pun tidak sembarangan loh. Maaf ya, minimal yang menjadi bupati itu kolonel ya, setara dengan itulah, nggak ujug-ujug gitu, karena punya masa, punya duit, punya popularitas. Apalagi sekarang bukan rahasia umum, artis terkenal bisa jadi bupati, baru mimpinnya nggak tahu seperti apa. Sehingga inilah kemunduran yang saya katakan ya. Jadi kembali, ini sila keempat kita ini harus pertanyakan ya, apakah betul kita ini masih demokrasi terpimpin? Karena kalau yang saya lihat ini masyarakat jadi lebih liar. Pertama, kita harus memilih wakil kita yang ada di parlemen. Yang kedua, setelah itu kita juga harus memilih lagi kepala daerah. Ini kan lucu, kita udah pilih wakil untuk mewakili kita, menyampaikan aspirasi kita, tapi di saat memilih pimpinan kita lagi yang milih. Ini kita bicara tentang sila keempat. Setelah itu kita memilih lagi presiden, yang milih kita lagi. Terus peran fungsi wakil kita sebagai apa? Penonton kah? Tim sukses kah? Ini yang harus kita pertanyakan. Ya, bukan harus kita sebetulnya, yang saya pertanyakan. Jadi ironis ya,
kita ini demokrasi terpimpin sesuai dengan butir-butir Pancasila yang tadi dikatakan sudah memberikan kepercayaan kepada wakil, tapi semuanya lagi dilaksanakan oleh kita lagi. Jadi kalau begitu fungsi wakil ini apa namanya juga wakil. Oh iya, jadi wakil itu hanya mewakili kita. Kalau orang miskin diwakili oleh mereka ya menjadi kaya, ya kita kan diwakili oleh wakil kita. Kita tetap miskin karena sudah diwakilkan kepada mereka untuk jadi kaya. Tuh. Terus kalau misalnya ya semua sudah diwakilkan kayaknya. Kita punya keinginan ya sudah diwakilkan kepada wakil kita. Jadi ya kita karena sudah memberikan kepercayaan kepada wakil, ya semua dilaksanakan oleh wakil kita karena kita mewakilkan. Ya, jadi jangan salahkan sistemnya ya. Tapi sistemnya juga salah. Pokoknya emang ada yang salah, semua benar. Cuman kalau menurut saya ini salah kaprah gitu, karena sila keempat itu tidak seperti itu ya. Jadi sekali lagi dalam kesempatan pagi hari ini saya bangun pagi-pagi terinspirasi, tiba-tiba saya jadi berpikir tentang ini ada apa di politik kita ini, kenapa selalu ramai dalam apapun kondisi ramai dan ramai terus, dan tidak pernah ada pemimpin yang dikatakan baik. Kalau dulu zaman Orde Baru ya, bukan dari saya membandingkan antara boleh saya akan bandingkan antara Orde Baru dengan sekarang era reformasi. Dulu zaman Orde Baru jangan berharap berani macam-macam kita ini menyampaikan, apalagi mengkritisi presiden. Menghina, yang akan menghina presiden, mengkritisi saja ditewak koramil. Sekarang mah aduh parah, pimpinan sendiri dihina ya, ini parah ya. Nah, kenapa saya bandingkan, karena ini adalah reformasi. Kalau yang di mata saya ini kebablasan. Jadi kebablasan di sini artian seolah-olah reformasi ini dibuat bukan untuk mengembalikan kepada, ya kalau kita bicara adalah kembali formasi kepada format, harusnya kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu aja ya. Nanti kita lanjutkan di season selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.